Perkenalkan, nama saya Riza Zulumita Rabhaela dari Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas 2023B dengan nomor NIM 048. Perkenalkan, nama saya Rahma Ainida Fitriani dengan NIM 2308055481. Perkenalkan, nama saya Dinda Sevila Rezikawati dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2023B dengan NIM 182. Perkenalkan, nama saya Septiani Putri Nabila, NIM 183 dari kelas Pendidikan Ekonomi 2023B. Perkenalkan, nama saya Mutiara Mira Dindana Cita dari kelas Pendidikan Ekonomi 23B dengan NIM 184. Perkenalkan, saya Ananda Intan Sasabila, NIM 186. Perkenalkan, nama saya Aprilia Moldova Silvani, NIM 188. Nama saya Muhammad Reza Wincerdio dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2023B, NIM 23080554204. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian dari penyuntingan. Jadi, penyuntingan adalah proses mencermati dan memperbaiki naskah. Sebelum masuk tahap penerbitan, seorang penyunting bahasa perlu memiliki wawasan terkait istilah teknis dari bidang keilmuan bahasa. Juga memperhatikan kemunculan unsur bahasa asing dalam naskah, membaca, mencermati, memperbaiki naskah yang telah dikirim seorang penulis naskah, sehingga naskah itu siap untuk dimuat atau diterbitkan oleh sebuah penerbitan. Sedangkan menurut KBBI, definisi penyuntingan adalah proses, cara, perbuatan menyunting atau sunting menyunting. Sedangkan secara umum, definisi menyunting adalah 1. Menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa yang menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Yang kedua, merencanakan dan mengarahkan penerbitan, seperti surat, kabar, dan majalah. Yang ketiga, menyusun atau merakit seperti film, pita rekaman dengan cara memotong-memotong dan memasang kembali. Dasar penyuntingan sendiri di sini ada 3 ya. Yang pertama ada penyuntingan isi. Penyuntingan isi merupakan kegiatan meningkatkan kualitas dengan cara membenahi kesalahan isi dalam karya tulis ilmiah. Contoh, penilaian berbasis kelas berorientasi pada hasil belajar. Suntingan, penilaian berbasis kelas berorientasi pada proses dan hasil belajar. Analisis, pada contoh terdapat data yang salah, seharusnya penilaian berbasis kelas berorientasi pada proses dan hasil belajar. Sebaliknya, penilaian yang berorientasi pada hasil belajar disebut penilaian tradisional. Yang kedua, penyuntingan bahasa. Penyuntingan bahasa merupakan kegiatan meningkatkan kualitas bahasa dengan cara membenahi kesalahan bahasa. Contoh, di usia 12-15 tahun, anak mengalami proses bangkitnya akal, nalar, dan kesadaran diri. Suntingan, pada usia 12-15 tahun, anak mengalami perkembangan akal, nalar, dan kesadaran diri. Analisis, pada contoh terdapat penggunaan kata depan yang tidak tepat, di merupakan penanda hubungan tempat, kata depan pada merupakan penanda hubungan waktu. Untuk kata yang menyatakan nama orang, nama binatang, nama waktu menggunakan konjungsi pada. Yang ketiga, penyuntingan teknis. Penyuntingan teknis merupakan kegiatan meningkatkan kualitas teknis dengan cara membenahi kesalahan teknis. Penyuntingan teknis dilakukan untuk mengetahui kesesuaian karya ilmiah dengan aspek teknis berdasarkan ragam karya ilmiah dan pedoman gaya selingkungnya. Adapun beberapa tujuan dari penyuntingan ini, salah satu tujuan utamanya yaitu memastikan bahwa karya tulis atau bacaan bebas dari kesalahan tata bahasa, ejaan ataupun tanda baca. Ini juga termasuk pengecekan tata bahasa seperti subjek predikat yang tidak jelas, lalu penggunaan kata yang salah atau kesalahan ejaan yang sulit dipahami. Lalu yang kedua, penyuntingan juga bertujuan untuk memastikan bahwa tulisan atau bacaan tersebut memiliki alur yang jelas dan kohesif. Ini juga melibatkan pengecekan apakah ide-ide tersebut disusun dengan baik atau tidak, serta apakah ada kejelasan dalam pemilihan kata-kata dan frase. Lalu yang ketiga, memeriksa apakah gaya penulisan pada bacaan atau karya tersebut sesuai dengan pedoman gaya tertentu seperti APA, MLA, atau Chicago. Kepatuhan ini untuk membantu menjaga konsistensi dalam penulisan karya. Lalu tujuan akhir dari penyuntingan ini untuk menghasilkan teks yang berkualitas tinggi, mudah dipahami, dan dapat dipercaya oleh pembaca. Penyuntingan yang cermat, baik, dan teliti membantu menjaga integritas akademik dan profesionalitas dalam dunia penelitian dan publikasi ilmiah. Langkah-langkah menyunting. Yang pertama, membaca ulang secara keseluruhan dengan teliti. Yang kedua, tentukan semua kesalahan penulisan dan ejaan.
Yang ketiga, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi. Yang keempat, baca kembali dengan seksama. Mungkin ada kalimat atau paragraf yang tidak serasi, lalu kalimat atau paragrafnya terlalu panjang hingga membuat pembaca sesak nafas. Perlu diperbaiki kembali. Selanjutnya adalah hal yang harus diperhatikan dalam menyunting teks. Yang pertama ada ejaan. Ejaan adalah cara dalam menuliskan kata atau kalimat dengan benar, dengan memperhatikan penggunaan huruf serta tanda baca yang benar. Penyunting harus memahami setiap teks yang akan disunting. Apakah ejaan pada teks tersebut sudah benar sesuai KBBI atau tidak? Dan jika tidak, maka harus disesuaikan. Berikut adalah contoh yang salah. Restu telah mengkonfirmasikan ke teman kelasnya bahwa Pak Didin akan berangkat dinas ke Kota Malang pada hari Rabu. Di situ terdapat kata yang bercetak tebal, mulai dari mengkonfirmasikan Pak Didin dan Kota Malang dan pada hari Rabu. Nah, perbaikannya yaitu Restu telah mengonfirmasikan ke teman kelasnya bahwa Pak Didin akan berangkat dinas ke Kota Malang pada hari Rabu. Di situ kita bisa melihat ada beberapa kata yang menggunakan huruf kapital, dan kita harus memperhatikan huruf kapital itu digunakan untuk apa saja. Contohnya pada kalimat tersebut digunakan untuk nama terang, nama kota, dan hari. Kemudian yang kedua adalah tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Contohnya titik, koma, titik dua, petik, dan lain-lain, sehingga perlu diperhatikan dalam menyusun teks. Berikut adalah contoh penggunaan tanda baca yang salah. Barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Pada kalimat tersebut ada tanda baca yang kurang, yaitu koma sebelum kata dan. Tanda koma biasanya menunjukkan pada perincian, jadi sebelum kata dan harus diberikan tanda koma. Selanjutnya yaitu perbaikannya. Barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Diksi. Menurut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dan bertujuan agar pembaca dapat memahami teks dalam tulisan. Secara umum, diksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu diksi berdasarkan makna dan diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan makna dibagi menjadi dua, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah kata maupun kalimat yang memiliki arti sebenarnya. Contohnya, jerawat dapat disebabkan oleh sebum yang menumpuk pada wajah. Makna konotatif adalah kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya, Tasya merupakan anak emas di kelasnya. Diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan leksikal dibagi menjadi 8, yaitu sinonim, homofon, hipernim, antonim, homograf, hiponim, homonim, dan polisemi. Kalimat dan contoh. Dalam menulis haruslah juga memperhatikan penggunaan struktur kalimatnya, yaitu SPOK atau lainnya. Hal itu dikarenakan untuk memperjelas siapa yang menjelaskan dan apa atau siapa yang dibicarakan. Selain itu juga perlu diperhatikan kelogisan, kepaduan, kehematan, dan keefektifan sebuah kalimat. Contoh tulisan sebelum disunting. Demokrasi Indonesia masih transisi sehingga menimbulkan banyak sekali persoalan. Bermacam persoalan telah merugi warga Indonesia. Meskipun demikian, semua itu masih bisa dianggap wajar, asal jangan kebablasan sehingga menimbulkan kesan kacau. Unjuk rasa disertai kekerasan terjadi pekan kemarin di Kota P. Contoh hasil suntingan. Demokrasi Indonesia masih transisi sehingga menimbulkan banyak sekali persoalan. Bermacam persoalan telah merugikan warga Indonesia. Meskipun demikian, semua itu masih bisa dianggap wajar asal jangan kebablasan, sehingga menimbulkan kesan kacau. Unjuk rasa disertai kekerasan terjadi pekan kemarin di Kota P. Sistematika penulisan. Terdapat langkah-langkah umum yang biasa digunakan. Yang pertama adalah pengeditan konten. Di sini kita mengoreksi adanya kesalahan-kesalahan tata bahasa, ejaan, ataupun tanda baca. Lalu ada penyuntingan gaya formal. Kita harus sesuaikan tulisan dengan gaya penulisan yang dipilih, seperti EPA, MLA, atau Chicago. Lalu kita mengatur format, halaman, font, dan ukuran teks. Lalu ada penyuntingan struktur.
Di sini kita meneliti atau menyunting kembali subjudul dan paragraf yang membantu pembaca untuk memahami isi tulisan tersebut. Keempat, ada penyuntingan daftar pustaka. Di sini kita sesuaikan kembali apakah daftar pustaka tersebut sudah sesuai dengan sumber-sumber yang ada. Lalu kita periksa kembali format pengutipan pada penulisan daftar pustaka. Yang kelima adalah verifikasi fakta dan bukti. Di sini kita harus memastikan semua sumber atau bukti-bukti yang kita klaim itu didukung oleh referensi yang kuat atau terverifikasi. Yang keenam adalah keseluruhan revisi. Di sini kita membaca ulang bacaan tersebut atau tulisan tersebut untuk memastikan semuanya terlihat rapi dan mudah dimengerti. Jadi kita mencari apa yang salah dan apa yang harus dibenahin. Yang ketujuh adalah penyuntingan akhir. Periksa kembali kesalahan tata bahasa, ejaan, atau tanda baca. Lalu kita pastikan semuanya sudah direvisi agar pembaca bisa memahami bacaan tersebut dengan baik. Kebenaran konsep. Kebenaran berkaitan dengan kesesuaian antara pernyataan atau gagasan dengan kenyataan atau realitas. Berikut adalah beberapa konsep kebenaran dan contohnya. Kebenaran absolut. Contoh, dalam matematika, teorema-teorema yang terbukti secara formal dianggap sebagai kebenaran absolut. Kebenaran koheren. Contoh, dalam sejarah, ketika catatan-catatan sejarah yang berbeda saling mendukung dan tidak ada kontradiksi, kita dapat menganggapnya sebagai kebenaran koheren. Kebenaran korelasi. Contoh, jika seseorang mengatakan bahwa matahari akan terbit pada pukul 6 pagi di lokasi tertentu dan matahari benar-benar terbit pada waktu tersebut, kebenaran korespondensi. Contoh, jika seseorang mengatakan bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer, pernyataan ini dianggap benar karena sesuai dengan fakta yang dapat diuji dan diverifikasi. Kebenaran konvensional. Contoh, dalam suatu budaya tertentu, keyakinan agama tertentu mungkin dianggap sebagai kebenaran konvensional, meskipun itu tidak selalu berlaku di semua budaya atau kelompok. Kebenaran subjektif. Contoh, pendapat seseorang tentang apakah suatu karya seni adalah indah atau tidak dapat menjadi subjektif karena hal itu tergantung pada preferensi individu. Mechanical editing. Pengeditan mekanis ini mungkin berarti menyempurnakan tulisan, pengeditan baris, dan pengeditan salinan, atau sekedar memperbaiki kesalahan ketik, koreksi. Pengeditan mekanis mengacu pada penerapan gaya tertentu, seperti the Kangyo Manual of Style. Editor memperhatikan tanda baca, kapitalisasi, ejaan, singkatan, dan aturan gaya lainnya. Pengeditan mekanis terkadang termasuk dalam penyalinan. Biasanya pengeditan mekanis berfokus pada faktor-faktor seperti memeriksa semua teks jelas, ringkas, dan pada tingkat yang tepat untuk membaca yang dituju. Memastikan kosakata tepat. Substantif editing. Substantif editing adalah pengeditan yang diklasifikasikan sebagai pengeditan moderat dan pengeditan berat karena editor memeriksa naskah yang mencakup keakuratan data atau fakta, kejelasan dan gaya bahasa, dan kesopanan, serta keakuratan detail produksi. Pengeditan substantif juga cenderung melibatkan perubahan besar pada bagian-bagian tertentu dari naskah. Bahkan, penulis ulang naskah, misalnya mengubah struktur naskah, bab atau subbab, perubahan gaya penulisan, misalnya dari ilmiah akademis hingga ilmiah populer, dan perubahan kuantitas naskah, misalnya naskah tebal menjadi naskah tipis atau dibagi menjadi beberapa volume dalam buku seri. Lingkup penyuntingan substantif yaitu 1. Kepentingan materi untuk diterbitkan dari segi kebutuhan. 2. Kebenaran materi dihubungkan dengan bidang ilmu yang dibahas. 3. Keandalan materi terkait dengan latar belakang penulis dan penemuan atau penelitian terobosan. 4. Keteraturan dan koherensi dalam hal struktur material. Pictorial editing berhubungan dengan editing visualisasi pada naskah seperti gambar, peta, denah, tabel, grafik, foto, maupun skema atau bagan. Editing ini bisa dilakukan oleh para editor yang memiliki wawasan di bidang desain komunikasi visual. Editor merupakan sebutan untuk orang yang bekerja di bidang editing.
Tujuannya untuk mengomunikasikan ide atau gagasan penulis atau pengarang agar lebih mudah, jelas, serta tepat dimengerti oleh pembaca dengan sasaran untuk menyampaikan ilmu atau informasi yang bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya dan juga menghasilkan produk penerbitan yang berkualitas. Macam-macam pictorial editing ada eye level, the bird's eye view, high angle, low angle, dan frog eye angle. Yang terakhir yaitu rangkuman. Pada rangkuman ini terdapat 4 poin penting mengenai penyuntingan. Yang pertama, penyuntingan karya ilmiah merupakan proses membaca, mencermati, dan memperbaiki naskah karya ilmiah sehingga naskah tersebut siap untuk dipublikasikan. Yang kedua, penyuntingan isi merupakan kegiatan meningkatkan kualitas isi dengan cara membenahi kesalahan isi dalam karya tulis ilmiah. Yang ketiga, penyuntingan bahasa merupakan kegiatan meningkatkan kualitas bahasa dengan cara membenahi kesalahan bahasa. Yang keempat, penyuntingan teknis merupakan kegiatan meningkatkan kualitas teknis dengan cara membenahi kesalahan teknis. Sumber dari materi ini yaitu buku ajar MBK Bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih.